justru memang operasi itu jangan nunggu penglihatan kita gelap atau kabur sekali ya, karena itu masuk ke grade yang tinggi, itu resikonya tinggi. Tapi indikatornya kalau aktivitas sudah terganggu. Jadi kalau usia kepala 5 dilihat periksa itu ada katarak, tapi dia belum terganggu penglihatannya, aktivitas tidak terganggu, jangan dioperasi juga. Mata masih bagus, kok sayang kita operasi. Sekarang itu namanya tindakan operasi katarak sudah nggak seperti dulu gitu ya. Kalau dulu bisa hampir, kalau yang tingkat keparahannya itu cukup tinggi bisa mencapai 45 menit. Sekarang kepotongnya jauh banget gitu ya. Betul. Hampir tadi berapa, 15 menit kalau nggak salah gitu Rata-rata 10 menit lah. Tuh, Kalau 10 menit. kasus-kasus sulit ya bisa 15 menit. Itu kalau pas lagi nonton filmnya aja baru bagian awal, tahu-tahu operasi sudah selesai gitu kan. Tapi biasanya kalau mau dilakukan tindakan pada tubuh kita itu kan ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan tubuh kita supaya nggak kaget gitu. Apa aja yang perlu dipersiapkan atau dilakukan oleh sahabat Sonora sebelum mungkin paginya dilakukan tindakan operasi katarak, terutama menggunakan teknologi flex ini? Iya. Oke, jadi untuk teknologi operasi katarak saat ini memang dengan minimal traumatik segala ya, minimal incision atau lukanya sangat kecil, dengan teknologi laser. Tapi yang paling penting yang namanya operasi di dunia kedokteran, termasuk katarak ini, yang paling penting adalah persiapan operasinya. Iya. Nah, jadi pasien yang datang atau dengan keluhan yang lihat kabur atau dengan katarak, tidak juga semua harus dioperasi, Mas. Jadi gitu sebetulnya. Kalau dulu kan kita operasi itu menunggu kataraknya matang, udah jelas gelap tuh, kebutaan. Nah sekarang ini dengan tadi saya bilang bahwa mulai kepala 50, usia kepala 5 tuh udah mulai ada katarak, tapi grade-nya ada grade 1, 2, 3, 4 gitu. Nah sekarang justru memang operasi itu jangan nunggu penglihatan kita gelap atau kabur sekali ya, karena itu masuk ke grade yang tinggi, itu resikonya tinggi. Tapi indikatornya kalau aktivitas sudah terganggu. Jadi kalau usia kepala 5 dilihat periksa itu ada katarak, tapi dia belum terganggu penglihatannya, aktivitas tidak terganggu, jangan dioperasi juga. Mata masih bagus, kok sayang kita operasi. Tapi kalau sudah mulai terganggu, nah itu kadang subjektif nih terganggunya. Contohnya kataraknya kecil, tipis namanya, tapi dia senang nyetir. Senang nyetir. Nah itu terganggu tuh. Kenapa? Kalau dia pada saat kita siang hari ada sinar matahari, kita lihat ke depan gitu ya, kalau ada sinar matahari gitu, pupil namanya. Kalau kita tuh apa ya, kalau bahasa Indonesia tuh anak mata. Kalau kita bilang udah pupil, itu menjadi kecil. Nah dengan kecil, lensanya keruh di bagian tengah gitu ya, itu dia terganggu, sehingga kabur ngelihatnya, kabur. Nah dia sehingga yang nyetir biasanya enak dulu lagi lensa jernih jadi terganggu. Itu kita biasanya orang udah minta tuh lakukan kita operasi. Ya seperti itu. Terus umpamanya kalau dia kegiatan outdoor lagi ya, tadi nyetir, naik motor atau golfer ya, golfer tuh main golf. Jadi itu banyak juga usia-usia muda mulai terganggu. Kenapa? Karena tadi kalau selain usia, itu penyebab bertambah cepatnya katarak itu sinar ultraviolet. Nah dia kalau orang yang berkegiatan outdoornya banyak, dia tidak berkacamata dengan proteksi UV yang baik, dia lebih cepat timbulnya katarak. Nah itu kadang-kadang kataraknya masih tipis, tapi dia aktivitas terganggu, komputer terganggu, melihat jauh terganggu, dia udah minta operasi, itu kita operasi. Tapi kalau masih belum terganggu, jangan dioperasi, karena kataraknya, lensanya masih baik atau matanya masih baik. Tapi kalau sudah mulai aktif terganggu, kita lakukan. Dan untuk tadi persiapannya, itu yang paling penting persiapan. Kita ukur dari fungsi persarafan matanya, endotel kornea, itu korneanya kita cek, kemudian posterior segmen belakangnya kita cek. Nah, laboratorium itu penting. Apakah dia menderita sakit gula atau enggak, diabetes atau enggak? Ada ke arah sana juga saya, maksudnya pertimbangan dari pertimbangan itu teknologi juga tadi, walaupun dia lukanya kecil 2 mili segala, kita batasan untuk operasi
katarak ini itu gula darahnya, gula darah puasa atau gula darah sewaktu di bawah 200. Kalau di bawah itu kita oke, aman. Tapi kalau ada seseorang yang katarak tapi gulanya masih tinggi, ya belum boleh dioperasi. Kita konsul ke dokter penyakit dalam dulu, dibereskan gulanya. Setelah gulanya bagus, baru kita operasi. Tadi itu ya, yang paling penting persiapan. Nah, kita operasi selain persiapan sampai ke laboratorium, ada beberapa jenis pembiusan. Nah, rutin kita lakukan operasi dengan biusnya lokal atau tetes saja, sehingga pasien dari lab bagus, lain-lain bagus, pasien datang ya dengan mata dibersihkan atau mandi segala semua, kemudian dia bisa makan, minum, ya kan, nggak pakai puasa, gitu. Nah itu lebih enak, lebih efektif, lebih mudah untuk persiapan operasinya. Nah hal itu yang kalau yang kita bius tetes atau lokal, rata-rata sekitar 90% rata-rata tetes. Karena 10%-nya hal-hal khusus, contohnya ada yang tadi gulanya tinggi, ya harusnya turunkan dulu, atau orangnya yang takut, tidak kooperatif, masuk ruang operasi sudah stres, ya udah kita bius umum. Jadi bius umum nggak apa-apa, kita bius umum walaupun sedikit, tapi penting untuk keberhasilan operasi. Karena kalau pasiennya nggak kooperatif, dia goyang-goyang, itu juga kita menjadi susah. Faktor risikonya tinggi, kita bius. Jadi itu hal-hal persiapan operasi. Jadi saat ini sih tidak seperti operasi besar zaman dulu lah. Kita dengan minimal traumatik, waktu yang cepat, energi ringan. Persiapan tetap yang paling penting itu persiapan operasi supaya angka keberhasilan kita tinggi. Tidak ada komplikasi. Baik. Kita cerita dunia kedokteran, ada aja faktor risiko, adanya komplikasi. Secara medik penelitian kita nggak ada cerita 100% berhasil di dunia medik, tapi biasa ada faktor risiko, ada komplikasi, ada yang 0,1%, 0,001 atau 10%, itu ada aja. Itu kita hindari dengan persiapan yang baik. Gitu Mas.